Kenapa di sini harganya lebih tinggi? Karena konsepnya memang berbeda, yaitu lebih dekat ke alam, gitu kan. Nah, halo, ketemu lagi di channel Raska Property. Lama nggak review, kali ini gue mau review satu perumahan yang baru launching di sekitaran Cisauk. Lokasinya nggak jauh dari, ini proyek ketiga dari Serpong Garden, yaitu Serpong Garden 3. Nah, lokasinya nggak jauh dari stasiun Cisauk, masih 5-10 menit udah nyampe stasiun Cisauk. Ke tol juga deket, 10-15 menit. Biasa kita ke fasilitas semua ke BSD karena lebih deket, ya kan. Nah, di sini baru banget launching dan lokasinya strategis pinggir jalan raya. Mereka berdekatan ya dari Serpong Garden 1, 2, dan 3. Mau tahu seperti apa? Kita lihat ke dalam. Oke, kita udah ada di dalam kawasan Serpong Garden 3. Nah, ini sebelum kita masuk ke klasternya, gue mau ngasih tahu nanti mereka akan bangun water park front nih di sebelah kiri gue. Nah, nanti mereka akan bangun fasilitas nih di sini. Jadi ada kayak taman-taman jogging track juga, taman-taman juga di pinggir sungai. Ini nanti mereka bikin di sekitaran sini. Jadi sepanjang 3 hektar. Jadi sepanjang jalan ini sampai ke klaster belakang itu dibikin water front park. Jadi buat hangout atau kayak ya nyantai-nyantai, tempat santai, taman-taman juga, anak-anak juga ada di sini. Jadi enak banget kalau sore kita lihat sunset nih, enak. View-nya juga bagus, ada sungai gitu kan. Nah, karena mereka mengusung konsep lebih dekat dengan alam. Nah, ini bundarannya. Nanti kita ke klasternya ke sebelah kanan. Namanya klaster Volga. Yuk kita lihat langsung aja masuk ke klasternya. Oke, kita mau masuk tipe Valdai. Nah, rumah ini luas tanahnya 50, dimensi 5, lebar 5 kali 10 gitu. Nah, 2 kamar, ceilingnya tinggi, dia ada poit, jadi sirkulasi udaranya itu bagus banget, ya kan. Sudah smart door lock kalian. Nah, ini dia rumahnya, udah smart door lock nih, jadi nggak perlu ribet kalau bawa belanjaan, tinggal pakai fingerprint udah bisa buka kan. Kita udah di dalam. Nah, ini layoutnya ya, jadi ruang tengahnya ini udah ada nih, cukup sih buat satu kursi. Ini kan sebenarnya nanti kamar nih, kayak mau kamar ya, jadi bisa nanti bikin bracket buat TV gitu kan. Nah, nih ceilingnya nih yang gua maksud tadi, ceilingnya tuh tinggi banget, dia bikin void, jadi dari atas itu ke bawah bisa 8 meter gitu kan. Nah, ini kamarnya. Nah, ini ada kamar cukup luas ya, jadi ini 3x3 nih, jadi bisa buat kamar anak juga bisa, atau kalau yang masih belum punya anak, ini bisa juga untuk ruang kerja atau ruang difungsikan juga untuk bisa ruang makan juga bisa ya, kan, karena mungkin belum punya anak. Tapi kalau udah punya anak bisa jadi kamar anak. Ini kamar mandinya gede, cukup gede, bisa buat berdua ya. Ini opsional, tapi wastafel nanti dapat. Ini toto, setara toto. Ini kelas jadulnya udah bagus sih, keramiknya sampai atas kok, keren. Sekarang kita ke lantai 2. Ceilingnya tinggi tuh, bagus. Nah, ini kamar utamanya nih, gede, bisa double bed. Nah, uniknya dia kamar itu udah en-house ya, jadi en-suite, maksudnya udah ada kamar mandi dalam. Nah, ini kalau kita, ini ada jendela nih, tapi kalau kita lihat tuh depannya udah didak, plus ada pembuangan, bisa buat naruh
outdoor AC atau toren air, itu kan cukup tinggi soalnya, bagus sih. Nah ini rumah ini juga sebenarnya kalau teman-teman mau nambah dak enak karena udah ada tulang-tulangnya nih, tinggal nambah tulang satu, dicor, kasih railing, ini udah jadi bisa jadi ruang keluarga, jadi bisa difungsikan lagi gitu kan. Bagus sih, high ceiling. Yuk. Itu tadi tipe Valda yang kita review, 42 bangunannya, tanahnya 50, 5x10, 2 kamar, punya ensuite ya, jadi kamar mandi di dalam. Sekarang kita mau review tipe Sochi. Tipe Sochi ini tanahnya 60, bangunannya 45, 2 kamar juga, tapi unik. Yuk kita lihat. Kita udah ada tipe Sochi, kan? Kita lihat di dalamnya yuk. Bangunan 46, tanahnya 60, dia lebih lebar 6 kali 10. Masih ada space tamannya, carportnya juga lumayan gede, bisa satu mobil satu motor. Kita masuk dalam. Kita di dalam. Nah ini dia ada semacam sedikit lorong ya. Ini bisa buat naruh rak sepatu. Masuk, ini ruang tengah. Oh, kamar mandinya di tengah. Jadi ini kamar mandi bawah umum, kamar mandi umum di tengah, dia di ruang tengah nih. Kan, terus ada dapurnya dia di sini nih. Jadi nanti ada meja sama zinknya aja. Kan ini ya konsep ya. Ini kamarnya. Gede kamarnya ini. Bisa double bed sih. Jadi bisa double bed, bisa buat anak juga, bisa buat orang tua. Cukup. Terus kita lihat lagi. Kita lihat ke belakangnya, masih ada nggak? Masih ada nih. Masih ada tanah sisa belakang sekitar semeter. Ini bisa buat cuci jemur. Laundry room bisa dipakai. Kita lihat lantai 2. Nah ini kamar utamanya besar, bagus ya. Terus ensuite juga, jadi ada kamar mandi dalam juga, gitu kan, bagus sih. Nah ini mungkin bisa dikonsep nanti, mungkin kan temboknya agak ke dalam ya, jadi ini bisa dibuat wardrobe. Ini kamar mandinya. Sama toto wastafel udah ada, keramiknya sampai full di atas. Udah disediain buat water heater nih, jadi aman. Ya kan, terus sudah ya lampunya juga udah LED ini sudah rata dengan ceiling, jadi lebih bagus, rata rapi gitu kan. Ini juga sama nih, bentuknya dia point dari lantai bawah ke atas tuh, jadi kita bisa melihat ke bawah gitu kan. Nah tapi kalau untuk nextnya ke depannya mau expand, sama ini juga udah bisa, tinggal nambahin tulang, railing, jadi bisa difungsikan ke buat kamar lagi atau ruang-ruang keluarga lagi, karena ceilingnya lumayan tinggi, jadi masih bisa multifungsional lagi, ditambah ruangan lagi gitu kan. Sekarang kita review ke rumah yang tipe lebih gede, tipe Kazan. Mungkin ini tipe Sochi udah cukup lumayan sih, tapi itu ada tipe Kazan ya. Kita udah di tipe Kazan, bangunan 54, tanahnya 72. Jadi lebar 6, panjang 12, lebih panjang lagi nih. Terus carport juga gede, masih bisa bikin teras di taman samping ini. Udah dikasih toren juga sebelum ditanam. Nanti Bapak Ibu kalau mau fungsikan air PDAM-nya itu udah bisa langsung, atau nambah mesin airnya, karena biar nyedot lebih kencang gitu kan. Sekarang kita review ke dalamnya. Wah, dalamnya lebih gede sih. Jadi ada ruang tengahnya, kamarnya 3, dan 2 di bawah, 1 di atas. Ini jarang-jarang kalau perumahan rata-rata di atas 2, di bawah 1. Nah kadang ada juga
konsumen yang nyari dia kamarnya 2 di bawah buat orang tuanya gitu kan, 1 sama anaknya 1. Nah ini bisa jadi pilihan nih, bagus gitu kan. Nah ceilingnya lagi-lagi tinggi, jadi dia lebih bisa difungsikan, terus sirkulasi udara tuh udah bagus banget, terus kacanya gede kan, semua tipe tadi tuh dari Valdai, Sochi tuh gede-gede kacanya, jadi pencahayaan tuh cukup masuk. Nah ini bisa membuat kita tuh lebih hemat energi karena nggak butuh lampu, cahaya cukup masuk ke dalam. Nah ini kamar depan. Nah ini bisa buat kantor, bisa juga buat kamar anak atau kamar orang tua yang tadi gue bilang, kadang ada konsumen yang nyari 2 kamar di bawah. Nah ini bisa jadi kamar orang tua atau anak. Nah di sebelahnya, ini ada kamar mandi di tengahnya. Keramiknya sampai atas, bagus, wastafelnya di luar. Ini cukup besar ya kamar mandi ya. Biasanya sih kalau kamar mandi tuh bikinnya cuman ya 1 kali 1,5 gitu kan. Nah ini udah cukup besar nih. Nah ini kamar belakang, jadi bisa buat kamar anak atau tadi orang tua yang tadi itu kan. Nah ada jendela samping, nah ini bisa buat sirkulasi udara, dia bisa buka keluar, udara bisa bergantian masuk gitu kan. Nah, masih ada halaman belakang lagi. Nah ini ada kamar belakang, ada halaman belakang, jadi bisa buat cuci jemur atau dapurnya pindahin ke belakang juga bisa, itu kan lebih enak, jadi ruang tengahnya lebih besar gitu. Nah ini bisa buat dapur atau laundry room. Sekarang kita lihat lantai 2-nya ya. Nah ini lantai 2-nya, kamar gede nih, ensuite juga, jadi kamar mandinya di dalam. Nih sebenarnya kalau ensuite gini lebih enak ya, jadi private gitu. Habis ngapa-ngapain malam-malam langsung mandi, nggak ke kamar mandi umum, nggak ada kamar mandi sendiri, tau lah malam-malam ngapain kan. Nah, gede nih, paham. Kalau mungkin dari hitungan gue sih sekitar 3 kali 3,5 kurang lebih, jadi cukup. Itu nanti kan temboknya agak lego ke belakang, jadi bisa buat wardrobe, bagus tuh konsepnya gimana. Ini ada ensuite-nya. Kamar mandinya sama, keramiknya kayak tadi, udah full sampai atas, sudah ada colokan buat water heater elektriknya. Kalau saya duduk cocok, wastafel, bagus sih, tipe Kazan, cukup sih. Nah ini mungkin sekian review dari tipe Valdai, Sochi, sama Kazan. Nah untuk tipe Oka belum ada rumah contohnya, tapi nanti kita kasih animasinya di video. Jadi Bapak Ibu ada gambaran tentang tipe Oka yang 1 lantai dia punya mezaninnya gitu kan. Jadi dia bisa 2 kamar plus 1 kamar di atas, tapi mezanin gitu kan, dengan luas tanah 5x10. Mungkin itu yang sementara gua review tipe-tipe rumahnya. Selanjutnya kita review coba lokasinya sebelah mana sih gitu kan, yuk. Nah ini cluster Volga ini dia ada clubhouse-nya tuh, jadi di dalam cluster ada clubhouse, jadi bukan fasilitas perumahan. Nah ini fasilitas cluster, bagusnya dia ada clubhouse nih. Nanti di dalam juga akan ada basket reentry, playground children, sama ya penghijauan atau pasum-pasum juga disediakan oleh developer. Nah ini contohnya clubhouse cluster Volga di Serpong 3. Nantinya akan ada fasilitas gym atau nanti kedepannya sih kita nggak tahu apakah dibikin swimming pool atau tidak, tapi setidaknya ada fasilitas clubhouse, bagus kan. Nah itu nanti coupling-nya yang akan dibangun tipe Oka, Valdai, Sochi, dan Kazan. Nah yuk kita lihat yuk. Nah kita udah di dalam cluster Volganya. Nah ini nanti yang akan dibangun tipe Oka di sebelah sana. Ini ada tipe Valdai, Sochi, Kazan juga ada di sini semua. Nah kalau Bapak Ibu lihat nih udah di coupling, udah di tembok semua nih, di panel, jadi nggak ada akses keluar masuk warga yang keluar atau ke dalam, jadi hanya 1 gate di depan tadi cluster Volga. Itu udah cluster juga, gerbangnya juga mewah banget, udah bagus banget. Kalau sekelas cluster itu udah mewah kalau menurut gua ya. Harusnya cluster itu cuma palang gate doang, nah ini dibikin gerbangnya mewah banget. Nanti saluran tertutup, listrik udah underground, jadi di sini lebih rapi teman-teman dibanding Serpong 1.
atau 2 gitu kan. Nah, kenapa di sini harganya lebih tinggi? Karena konsepnya memang berbeda, yaitu lebih dekat ke alam gitu kan. Nah, sama tadi konsep-konsep yang dia bikin kayak water park front itu kan udah bagus banget. Biasanya perumahan itu bangun 1 hektar gitu kan. Nah, ini dia bikin 3 hektar sepanjang pinggir sungai gitu kan. Nah, itu bagus banget. Jadi nanti penghuni-penghuni itu bisa menggunakan fasilitas water park front itu sebagai sarana olahraga, berkumpul atau swap foto. Nah, lebih bagus tuh di water park front. Terus di sini juga di klasternya nggak jenuh, ada playground childrennya udah berapa titik, basket nya ada, club house pun ada. Jadi nyaman banget bakal tinggal di sini. Oke, mungkin itu sedikit review gue tentang Serpong Garden 3 Cluster Volga gitu kan. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu mau tahu harga dan promonya, tonton video ini sampai habis. Selanjutnya gue akan bahas promo buat konsumennya. Ciao.